Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gunung Tidar, pakunya Tanah Jawa. Gunung sejak zaman dahulu selalu mempunyai tempat yang istimewa dalam gerak langkah peradaban bangsa Indonesia. Kedekatan emosional antara gunung dan masyarakat tidak hanya sebatas tempat di mana mereka tinggal dan mencari penghidupan, namun gunung juga merupakan tempat simbolik kemesraan antara manusia dan alam. Tidak melulu gunung-gunung yang menjulang tinggi menusuk langit layaknya Semeru, Merapi, Slamet, atau Lawu yang mendominasi kisah legenda mengenai asal mula suatu gunung. Sebuah gunung kecil bernama Tidar yang berada di tengah kota Magelang pun juga memiliki kisahnya tersendiri. Berbagai macam kisah dan legenda berkembang seputar asal mula Gunung Tidar. Gunung yang tersohor karena julukannya sebagai pakunya Tanah Jawa ini berada di tempat di tengah 5 gunung berapi aktif. Berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Sebenarnya Tidar lebih cocok disebut bukit daripada sebuah gunung. Namun demikian, warga Magelang lebih nyaman menganggapnya sebagai sebuah gunung yang sekarang ini menjadi sebuah hutan kota di jantung kota Magelang. Tidar sudah menjadi saksi bisu dari perkembangan Magelang dari masa ke masa. Dimulai dari zaman penjajahan Belanda, Tidar adalah lokasi sentra warga kota dengan berbagai aktivitas di sekelilingnya. Selama periode penjajahan ini pula, Tidar masih berupa bukit yang ditumbuhi rerumputan. Baru pada tahun 1960-an, program reboisasi berhasil membuat Gunung Tidar banyak ditumbuhi berbagai jenis vegetasi tumbuhan seperti pinus, cemara, dan salak. Berbagai satwa seperti monyet ekor panjang dan beberapa jenis burung juga bisa ditemukan di kawasan ini. Dalam cerita ini, saya akan mencoba membagi cerita mengenai legenda dan mitos seputar gunung yang menjadi ciri khas kota Magelang ini. Legenda dan mitos. Pada zaman dahulu kala, Pulau Jawa adalah segumpal daratan yang terombang-ambing di tengah samudra. Melihat Pulau Jawa yang tidak bisa tenang dan hanyut tidak menentu ini, para dewata menancapkan sebuah pasang atau paku raksasa yang di tengah daratan itu guna membuatnya tenang dan tidak terbawa arus samudra. Menurut kepercayaan orang Jawa, paku yang para dewata tancapkan itu adalah Gunung Tidar yang dikenal sekarang ini. Secara kebetulan, posisi Gunung Tidar relatif berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat Jawa juga percaya bahwa dulunya Gunung Tidar adalah gunung angker yang dihuni berbagai macam makhluk halus. Jalmo moro, jalmo mati. Berani datang berarti mati adalah ungkapan yang diberikan orang-orang Jawa pada zaman dahulu bagi siapa saja yang berani ke Gunung Tidar. Bahkan kata Tidar sendiri adalah sebuah akronim dari frasa nek ora mati yo modar. Kalau tidak mati ya mampus. Alkisah, Gunung Tidar dahulu adalah sebuah lokasi angker yang dihuni oleh makhluk sejenis lelembut, setan, jin, siluman, raksasa, dan sebangsanya. Konon, barang siapa yang berani menginjakkan kakinya di Gunung Tidar, maka tidak segan-segan para demit dan raksasa yang berdiam di gunung ini akan memaksa mereka. Para penghuni Tidar ini dipimpin oleh seorang sosok bernama Kiai Semar. Kiai Semar dalam kisah ini ada yang berpendapat sebagai tokoh Semar yang selama ini dikenal dalam dunia pewayangan. Ada pula yang mengatakan bahwa Kiai Semar ini adalah sosok Raja Jin yang kebetulan mempunyai nama yang sama dengan tokoh pewayangan Semar Punokawan. Maka datanglah seorang ulama atau syekh dari negeri Rum atau Turki. Beberapa sumber lain mengatakan dari Irak yang bernama Syekh Subakir. Beliau datang untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kedatangan Syekh Subakir ke Jawa tidaklah sendirian. Beliau ditemani oleh seorang kawan, yaitu Syekh Jangkung. Sebelum Syekh Jangkung berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, beliau harus menaklukkan sang penguasa Tidar dahulu, yaitu Kiai Semar.
Singkat cerita, dengan menancapkan sebuah tombak pusaka yang dikenal dengan nama Tombak Kiai Panjang di puncak Tidar, maka penghuni Gunung Tidar berhasil ditaklukkan. Sementara itu, Gunung Tidar dan kawasan di sekitarnya menjadi tempat yang aman ditinggali, bebas dari gangguan makhluk halus. Kon katanya, Desa Trunan, yang mana lokasinya sekarang berada di kaki Gunung Tidar, berasal dari kata keturunan. Desa Trunan ini dahulunya adalah lokasi di mana keturunan orang-orang yang dahulu di bawah Syekh Subakir sempat bermukim. Mereka turun-temurun tinggal di daerah itu dan akhirnya menjadikan desa itu bernama Trunan. Dalam beberapa versi cerita, dikisahkan Syekh Subakir menetap dan meninggal di sana setelah berhasil mengalahkan Kiai Semar. Sedangkan dalam versi lain mengatakan Syekh Subakir hanya tinggal sementara di Gunung Tidar sebelum beliau kembali mensiarkan Islam ke daerah lain. Sehingga bila kita naik ke Gunung Tidar, kita bisa menemukan sebuah makam atas nama Syekh Subakir. Bisa jadi itu adalah makam dari Syekh Subakir yang asli, atau pula makam petilasan Sang Syekh. Di gunung ini pula lah kita juga menemukan sebuah makam yang tidak lazim panjangnya. Sebuah makam dengan panjang 7 meter yang dipercaya sebagai tempat di mana tombak pusaka Kiai Sepanjang milik Syekh Subakir berada. Dalam legenda lain, yaitu asal-usul nama Magelang, Kiai Sepanjang merupakan sosok raja siluman penguasa hutan Kedu yang bersemayam di Gunung Tidar yang bergelar Prabu Sepanjang. Prabu Sepanjang sebenarnya adalah jelmaan pusaka berupa tombak dari tanah Kedu yang berhasil dikalahkan oleh anak sang pendiri kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Purboyo. Strategi pengepungan yang bernama tepung gelang atau mengepung rapat tanpa celah seperti gelang ini berhasil mengalahkan Prabu Sepanjang, si Raja Siluman Kedu. Atas nama strategi itulah lokasi terjadinya pengepungan Prabu Sepanjang oleh Pangeran Purboyo dijadikan nama daerah yang dikenal sebagai Magelang. Maka jangan heran jika di atas Gunung Tidar terdapat sebuah petilasan Pangeran Purboyo berwujud pohon beringin raksasa yang dipagari oleh tembok sepinggang orang dewasa. Di bagian paling atas Gunung Tidar dapat pula ditemukan makam Sang Hyang Ismoyo Jati atau yang lebih dikenal dengan Sang Kiai Semar atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Semar. Menurut sebagian orang, Kiai Semar dimakamkan di sini bukanlah sosok jin makhluk penunggu Gunung Tidar yang berhasil ditaklukkan Syekh Subakir, ataupun sosok tokoh pewayangan yang selama ini kita kenal, melainkan sosok Semar sang pamong tanah Jawa. Makamnya terbilang unik dengan berbentuk kerucut atau lebih dikenal berwujud tumpeng berpuncak janur kuning dengan pagar persegi berisi keliling 9 meter berbalut tulisan aksara Jawa di sekelilingnya. Secara filosofis, bentuk tumpeng sendiri adalah simbolisme dari tumpeng jejak sejati yang dimaksudkan agar manusia itu harusnya senantiasa bertindak dengan benar dan selalu bersyukur kepada Robnya. Dengan panjang 9 meter di tiap sisi pagar makam bermakna 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Anehnya, di dalam tembok makam tumbuh sebuah pohon jati yang dibiarkan tumbuh menjulang menaungi makam Sang Semar. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Gunung Tidar, Paku Tanah Jawa. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.